Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya. Meski start dari baris kedua, The Baby Alien membuktikan diri sebagai raja lintasan dengan merebut kemenangan di sprint MotoGP Austria 2025. Di bawah sorotan lampu Red Bull Ring, Spielberg Sabtu malam, Marquez tampil beringas. Ia baru meraih posisi terdepan saat balapan menyisakan 5 lap terakhir, namun eksekusinya begitu brilian hingga lawan-lawannya hanya bisa gigit jari. Kemenangan ini menegaskan bahwa langkahnya menuju gelar juara dunia MotoGP 2025 semakin tak terbendung. Podium pun dihuni nama-nama besar, Alex Marquez di posisi kedua dan sang sensasi muda Pedro Acosta yang mengamankan tempat ketiga. Balapan dimulai dengan penuh kejutan. Alex Marquez melesat di tikungan pertama, langsung merebut posisi puncak dari Marco Bezzecchi. Dari belakang, Marc Marquez juga tancap gas, menyodok ke urutan 2, membuat duel bersaudara ini semakin panas. Sementara itu, malapetaka menimpa juara bertahan Francesco Bagnaia yang startnya berantakan hingga tercecar ke posisi 14. Drama terus berlanjut, Bezzecchi makin terpuruk setelah disalip oleh Pedro Acosta, sang bintang KTM yang mulai meramaikan perebutan podium. Di depan, Alex coba menjauh, sempat membuka jarak hingga 0,8 detik dari adiknya. Namun, bencana kembali datang untuk Bagnaia. Usaha kerasnya bertahan dari tekanan Jorge Martin dan Joan Mir sia-sia. Mesin bermasalah memaksanya angkat tangan lebih cepat, menyudahi sprint dengan wajah muram. Pertarungan sebenarnya terjadi di depan. Dengan sabar, Marc mengintai Alex. Gap terus terpangkas, dari 0,3 detik menjadi 0,2 detik saja. Dan akhirnya, pada 5 lap tersisa, Marc melepaskan serangan pamungkas, overtake sempurna, penuh presisi. Begitu memimpin, Marquez tak menoleh ke belakang. Ia langsung membuka jarak 0,7 detik hanya dalam satu putaran. Lalu menutup balapan dengan keunggulan mantap 1,1 detik. Marc Marquez kembali berdiri di puncak, sang predator lintasan yang siap melahap gelar juara dunia 2025. Casey Stoner melawan Marquez versi ini, sekalipun saya, akan sulit. Dia memiliki keunggulan atas semua orang, karena dia masih ingat bagaimana mengendarai motor tanpa bantuan elektronik. Memiliki Marc sebagai rekan setim bisa jadi hal terbaik untuk Bagnaia. Dia bisa belajar dan menjadi lebih kuat. Casey Stoner kembali muncul di pedok setelah absen, tampil segar dan tampak bahwa masalah fisiknya kini mulai teratasi. Dia hadir di Red Bull Ring untuk ambil bagian dalam Parade of Legends hari Sabtu sebelum balapan MotoGP dan mengatakan bahwa secara fisik kondisinya semakin membaik sejak tahun lalu. Saat ditanya apa yang terjadi jika dia harus berhadapan dengan Marc Marquez, Stoner menjawab, "Melawan Marquez versi ini akan sulit. Jika yang kemarin mungkin saya punya peluang, tapi sekarang dia tampak memiliki sesuatu yang lebih." Marc tahu bagaimana cara mengendarai motor tanpa semua bantuan kontrol modern karena dia mengingat masa lalu. Ia melanjutkan bahwa kemampuan itu juga terlihat saat Dani Pedrosa kembali tampil sebagai wildcard. Dia bisa tampil cepat karena pengendara sejati masih lebih unggul dibanding elektronik. Bagi Stoner, keunggulan Marc terletak pada cara dia membuka gas dan mengelola ban. Bahkan jika elektronik menutupi masalah, Marc tetap bisa melakukan lebih dari itu. Ketika seseorang seperti Marc melakukan hal-hal yang tak terduga, tidak mudah menerimanya. Tapi bukan cuma Bagnaia yang menghadapi masalah dengan Marquez, semua mengalaminya. Sekarang kemenangan hanya terjadi dalam kondisi khusus, misalnya Le Mans. Marc sedang melakukan pekerjaan luar biasa. Bagi Pecco, memiliki rekan setim seperti Marc bisa jadi hal terbaik. Mungkin bukan untuk tahun ini. Butuh waktu untuk bangkit, tapi jika bisa, dengan bantuan Christian Gabarini,
mantan kru chief Stoner, Bagnaia bisa belajar banyak dari Mark dan menjadi lebih kuat. Dia sedang berada di masa sulit. Begitu jadi juara dunia, langsung diikuti satu hal buruk lainnya. Tapi kita belajar dan menemukan kekuatan dalam karakter di masa-masa terburuk. Kita telah melihat itu pada Marquez. Dia terlihat tak akan kembali ke puncak dan lihat sekarang. Mungkin inilah musim terbaiknya. Tidak tahu masa depan Jorge, tapi dia punya peluang untuk kembali lebih kuat. Dia sangat berbakat. Jika melakukan hal-hal yang tepat dengan langkah demi langkah, tak ada alasan dia tak bisa berjuang memperebutkan gelar tahun depan. Stoner menutup pembicaraan dengan menyentuh soal Marco Bezzecchi, yang menurutnya kesulitan menunjukkan potensi sejak debut di MotoGP karena kendali elektronik yang terlalu banyak. Dia kesulitan menunjukkan potensi karena begitu masuk MotoGP, sudah ada banyak kontrol. Sulit untuk membuat perbedaan. Saya pun mengalami hal serupa di 2012. Saya tidak menikmati mengendarai motor. Sekarang sudah ada kontrol stabilitas tambahan. Mengapa? Bukan karena keselamatan, karena saya belum melihat kejuaraan ini jadi lebih aman belakangan ini. Tahun lalu setengah grid cedera. Sentimen Stoner menyoroti betapa dominannya Marc Marquez musim ini. Kemampuannya menggabungkan pengalaman mengemudi tanpa elektronik dengan adaptasi ke era modern, membuatnya hampir tak tersentuh oleh pembalap lain. Ia pun menunjukkan bahwa meskipun muncul tekanan dalam tim, khususnya pada Bagnaia, kehadiran Marquez bisa jadi katalis positif untuk perkembangan kolega timnya di masa mendatang. Marc Marquez belum pernah menang di sirkuit Red Bull Ring. Pebalap Ducati itu yakin bisa menyudahi catatan buruknya akhir pekan ini. Setelah sebulan lebih libur musim panas, MotoGP 2025 kembali bergulir di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Sabtu, Minggu, 16 hingga 17 Agustus. Ini jadi kesempatan Marquez menjauhkan dari para pesaing, sebab dia lagi on fire karena memenangi 5 balapan terakhir termasuk sprint race, sehingga unggul 120 poin dari Alex Marquez di klasemen MotoGP 2025. Wajar jika Marquez dijagokan untuk bisa finish terdepan di Austria. Tapi Marquez patut ingat bahwa Red Bull Ring bukan sirkuit yang ramah baginya. Sejak MotoGP Austria kembali diperlombakan pada 2016, Marquez belum pernah menang. Marquez cuma bisa jadi runner-up pada 2017 hingga 2019. Setelah podium runner-up 2019, Marquez sempat absen lama dari balapan Austria karena cedera. Di comeback-nya bersama Gresini Racing musim lalu, Marquez gagal finish. Meski rekodnya tidak bagus, Marquez justru lebih percaya diri menghadapi balapan pekan ini dan yakin bakal meraih kemenangan pertamanya di sana. Apalagi, Marquez kini menunggangi Ducati, motor yang selalu mengalahkannya di sirkuit itu. Marquez 2 kali kalah dari Andrea Dovizioso pada 2017 dan 2019, serta Jorge Lorenzo di 2018. Semuanya berjarak kurang dari 0,2 detik. Saya kalah 3-4 kali menghadapi motor merah. Kini saya mengendarai Ducati, jadi kita lihat saja apakah saya bisa menang, ujar Marquez seperti dikutip Crash. Tentu saja kami akan berusaha meraih kemenangan, tapi pada akhirnya target utamanya adalah kembali balapan dengan cara terbaik dengan antusias yang sama seperti balapan terakhir. Itu bukan prioritas utama kok.
Marc Marquez kembali beraksi dengan menguji lintasan Balaton Park menggunakan Ducati sebagai persiapan debut GP Hongaria pada bulan Agustus. Liburan berakhir lebih cepat bagi Ducati Lenovo Team dan tim-tim Ducati Corse MotoGP lainnya. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama para pembalap dari VR46 Racing Team serta Gresini Racing Team pekan ini mendatangi sirkuit Balaton Park di Hongaria untuk menjalani sesi tes menggunakan Ducati Panigale V4S. Hari Selasa itu menjadi sesi kerja tim yang padat dengan 7 pembalap turun ke lintasan. Selain Marc dan Pecco, turut hadir Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Alex Marquez, Fermin Aldeguer, dan Michele Pirro. Semuanya bertujuan membiasakan diri dengan trek Hongaria yang untuk pertama kalinya akan menggelar GP Hongaria pada akhir pekan 22 hingga 24 Agustus. Antara Pecco dan Marc, mereka membukukan total sekitar 70 putaran dengan hasil yang sangat positif menjelang kembalinya kompetisi minggu depan di GP Austria. Pecco Bagnaia membagikan di media sosialnya rekaman onboard lengkap dengan catatan waktunya, 1 menit 41,468 detik. Catatan tersebut hanya terpaut 3/10 detik dari waktu yang dicatat Toprak Razgatlioglu saat balapan di lintasan Hongaria 2 minggu lalu dalam ajang World SBK yang juga menjadi debutnya di sana. Untuk catatan waktu lainnya, tampaknya Bagnaia menjadi yang tercepat di hari itu. Sementara Marc Marquez hanya terpaut 1/10 detik dari rekan setimnya seperti dilaporkan Motorsport. Menariknya, pembalap asal Katalunya itu membagikan di kanal YouTube-nya rekaman putaran penuh yang spektakuler dengan Panigale di Balaton Park berkat teknologi Insta360. Balaton Park memberikan kesan positif bagi sang pembalap nomor 93. Hari yang luar biasa di lintasan bersama seluruh tim Ducati Corse. Saya senang, desain sirkuit ini sangat unik dan di luar kebiasaan. Dibutuhkan gaya balap yang agak berbeda dari biasanya. Ada banyak area pengereman dan akselerasi, sehingga perlu adaptasi. Semakin mendapatkan ritme, semakin seru menikmatinya dan benar-benar merasakan kecepatannya. Aspalnya sangat bagus, mereka melakukan pekerjaan yang hebat. Mengendarai Panigale V4S di sini sangat menyenangkan. Tapi sekarang saya benar-benar tak sabar untuk balapan di sini dengan MotoGP, ujar Marc dalam pernyataan tim. Pembalap Ducati Marc Marquez dinilai menjalani musim yang mudah pada MotoGP 2025 karena memiliki dukungan dari berbagai aspek yang mumpuni. Tak bisa dipungkiri bahwa jalannya kompetisi MotoGP 2025 berada dalam kendali penuh Marquez yang tampil optimal sebagai rekrutan terbaru Ducati. Sebelumnya, Ducati telah menunjuk si alien untuk menjadi rekan setim Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025 usai menunjukkan penampilan yang menjanjikan. Bersama Gresini Racing pada musim lalu, Marquez bangkit dalam menjalani kesempatan keduanya usai tampil buruk bersama Repsol Honda sejak 2020. Walau dibekali motor Ducati Desmo Sedici versi tahun sebelumnya, bakat Marquez benar-benar terpancar, di mana dia bahkan mampu menyulitkan Bagnaia. 10 podium dengan 3 kemenangan Grand Prix menjadi bukti rider berusia 32 tahun itu belum habis dan pantas menjadi bagian dari tim pabrikan Ducati. Langkah pasukan Borgo Panigale terbukti tepat, di mana Marquez menggila setidaknya hingga paruh pertama MotoGP 2025 berakhir. Dari 12 balapan yang dijalani, dia mengukir 8 kemenangan dari sesi balapan utama dan 11 kemenangan sprint race yang membuatnya berada di puncak klasemen. Rentetan hasil apik tersebut datang setelah Marquez dianggap berhasil mengombinasikan bakat hebat miliknya dan performa motor Ducati. Dua aspek tersebut benar-benar sulit dihentikan oleh para rival, di mana hal itu diakui oleh andalan Red Bull KTM Tech3 Maverick Vinales. Bersama motor Ducati, Vinales menilai bahwa Marquez kini bisa leluasa dalam menunjukkan bakat hebatnya di lintasan balap. Selain itu, di mana Top Gun, kini Marquez tidak perlu lagi tampil ngotot hingga batas kemampuannya dan memaksakan diri seperti saat masih di Honda.
Ducati benar-benar telah memudahkan jalan bagi pembalap berkebangsaan Spanyol itu dalam meraih kemenangan. Dari luar, dia sekarang memiliki paket terbaik dan dapat melaju hingga 90%, ucap Vinales, dilansir dari laman Motosan. Sedangkan sebelumnya dia harus memacu hingga batas maksimal dengan Honda. Dengan Ducati, tidak masalah seberapa keras Anda memacu motornya. Apakah pembalapnya tinggi atau pendek, ringan atau berat, semuanya berjalan lancar dan dia mencurahkan bakatnya, tuturnya menambahkan. Lebih lanjut, Vinales merasa Marquez sudah tidak terbendung lagi untuk meraih gelar juara dunia pada musim ini. Satu-satunya hal yang bisa menjegal momentum hebat ini adalah Marquez sendiri. Dengan tim Ducati saat ini, bagi saya memang seperti itu. Marquez susah dikalahkan, kata Vinales. Jorge Lorenzo merasa bahwa pembalap Ducati Marc Marquez masih memiliki sisi manusia dengan takut mengalami cedera. Marc Marquez menjalani MotoGP 2025 dengan penampilan yang luar biasa melalui rentetan kemenangan yang sudah berhasil diraihnya. Si alien seperti sulit dibendung saat melaju dengan motor Desmosedici GP25 yang membuatnya menutup paruh pertama di puncak klasemen. Dalam 12 balapan, Marquez mendapatkan 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan sprint race untuk mengantongi 381 poin. Hebatnya performa yang ditunjukkan Marquez tidak lepas dari kondisinya yang jauh lebih baik ketika mengawali kompetisi musim ini. Ya, pembalap berusia 32 tahun itu berada dalam kondisi yang benar-benar ideal dengan tidak cedera untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Cedera memang selalu menjadi momok bagi seorang pembalap, tak terkecuali bagi Marquez yang tampak memiliki keberanian tinggi. Nyali yang kuat selalu menjadi hal yang acap kali ditunjukkan Marquez, di mana dia berani mengambil banyak risiko di lintasan. Hal tersebut yang membedakan peraih 8 gelar juara dunia itu dengan para rival-rivalnya. Walau tampak berani mengambil resiko yang ada, Jorge Lorenzo menyebut bahwa Marquez memiliki sisi ketakutan dengan cedera. Ungkapan Parfuera itu secara tidak langsung menyingkap sisi manusia dari seorang Marquez yang sejauh ini dikenal tidak takut jatuh. Gelagat rekan setim Francesco Bagnaia itu mulai tampil hati-hati tercium Lorenzo saat menjalani GP Belanda di sirkuit Assen. Pada balapan tersebut, Marquez tampil lebih tenang usai mengalami 2 kecelakaan sebelum sesi balapan dimulai. Tak seorang pun suka mendapatkan cedera, bahkan Marc Marquez sekalipun, kata Lorenzo dilansir dari Motosan. Bahkan di balapan terakhir di Assen ketika dia terjatuh 2 kali, dia kemudian memulai lagi dengan sedikit lebih tenang, imbuhnya. Lebih lanjut, Lorenzo merasa dengan mengalami cedera akan menghambat momentum yang sudah digapai seorang pembalap, bahkan Marquez sekalipun. Meski demikian, pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu percaya pembalap adalah orang yang dikaruniai sifat berani yang lebih. Karena dia manusia, tak seorang pun suka rasa sakit, tak seorang pun suka dirawat di rumah sakit setelah operasi, usai operasi, dan masa pemulihan. Tapi ya, mereka adalah orang-orang yang lebih berani, biasanya kami para pembalap adalah orang-orang yang berani. Kalau tidak, kami bahkan tak akan keluar dengan mobil. Tapi ya, saya sudah mengalami begitu banyak kecelakaan, begitu banyak yang brutal, imbuhnya. Pembalap penguji Ducati, Michael Pirro, berpendapat performa luar biasa dari Marc Marquez di MotoGP 2025 memberikan dampak negatif bagi rekan satu timnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Sebab penampilan apik Marquez itu membuat Bagnaia terlihat benar-benar kesulitan.
Marc Marquez sementara ini masih memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan mengumpulkan 381 poin.